Revolusi Prancis, La Révolution du Français, tahun 1789 atau 1789 kalau orang Prancis bilang ya, 1789. Ada sekarang bentuk berikutnya kerumunan massa, the crowd. Ternyata kerumunan massa pun dianggap penting dalam konteks ekspresi opini publik ya. Meskipun sudah ada cetakan, artinya sudah ada yang dicetak, yang disebarkan, misalnya media ya, tetapi sebenarnya masih ada persoalan. Apa? Bahwa media itu sebetulnya tidak bisa diakses oleh semua orang. Jadi sejak zaman dulu, atau pada saat itu ya, media cetak ada, tapi tidak semua orang bisa mengakses. Ada banyak orang yang tidak tahu tentang isi dari media, tentang isu-isu yang dimuat oleh media. Itu ya. Karena itu pada abad ke-17, ya, abad-abad mulai inilah ya, kerumunan massa masih menjadi metode dominan. Nah, dalam konteks opini publik tadi, ekspresi opini publik. Jadi media meskipun sudah ada, tapi ya itu tadi masih kecil dampaknya ya, impact-nya terhadap masyarakat karena itu tidak semua orang bisa mengakses. Maka kerumunan massa menjadi pilihan yang diandalkan. Nah, para aktor politik ya bisa calon pemimpin, calon wali kota dan seterusnya ya, menggunakannya, artinya menggunakan kerumunan massa itu untuk mengetahui opini publik. Jadi para calon pemimpin justru kalau ingin mengetahui opini publik yang berkembang, dia akan memanfaatkan kerumunan massa itu. Jadi tidak hanya dari media cetak. Kenapa? Nah, ini dia alasan penggunaan. Pertama, ya, mendapatkan dukungan dari perseorangan dan dari halayak ramai. Artinya kalau seorang aktor, seorang calon pemimpin, dia misalnya menggunakan kerumunan, dia mendatangi kerumunan massa, maka dia akan mendapatkan dukungan secara langsung, baik per individu maupun dari semua orang yang berkerumun di situ, halayak ramai, dan dukungannya tentu saja langsung. Itu kelebihannya ya. Kalau media kan tidak langsung, tapi kalau kerumunan itu langsung. Kedua, nah ini yang sangat diharapkan oleh para aktor politik, yaitu efek berantai. Yang dimaksud efek berantai itu begini. Jadi kalau saya seorang aktor, misalnya saya bertemu dengan kerumunan, saya menyampaikan program-program, dan ternyata mereka responnya bagus, setuju, mendukung. Secara kelompok mendukung. Nah, diharapkan nanti orang-orang yang ada di kerumunan itu, dia akan menyebarkan ketika nanti ketemu dengan kerumunan-kerumunan lainnya. Karena bisa jadi yang ada di kerumunan itu, dia punya teman-teman lain di kerumunan yang berbeda. Jadi dia akan nanti ke sana menceritakan. Nah, kalau setiap orang yang ada di kerumunan yang ketemu saya, katakanlah ada 10 orang di kerumunan yang ketemu dengan saya sebagai aktor gitu ya, sebagai calon pemimpin, ternyata 10 orangnya itu dia punya kelompok lagi. Dia menyebarkan tadi gagasan dari saya, program dari saya. Artinya sudah ada 10 kerumunan gitu kan yang menyebarkan program-program saya. Nah, itu artinya kan efek berantai yang memang diharapkan gitu. Jadi kerumunan itu ternyata sangat bermanfaat. Ya. Gitu. Yang ketiga, nah ini yang tidak didapatkan di media adalah umpan balik, feedback. Jadi halayak ramai atau kerumunan itu bisa memberikan umpan balik secara langsung. Jadi kalau saya ketemu dengan kerumunan, ketemu dengan beberapa orang, menyampaikan program,
maka saya bisa langsung mendapatkan umpan balik. Misalnya, Pak, ini menurut saya program Bapak kurang begini, begini, begini. Oh ya, nah itu kan jadi masukan. Langsung saya mendapatkan umpan balik. Nah itu tidak didapat kalau misalnya kita menyebarkan program-program kita hanya melalui media cetak, gitu ya. Jadi itulah kenapa kerumunan massa ini bisa atau masih diandalkan. Oke. Keempat, halayak ramai itu bisa menciptakan peristiwa politis sehingga koran akan suka meliputnya. Nah, ini menarik ya. Jadi kadang-kadang gini, kalau ada di kerumunan, ya bisa jadi misalnya ketika seorang aktor calon pemimpin, saya lah ketemu dalam sebuah kerumunan, kita kan akan terlibat diskusi yang seru, membicarakan program yang saya tawarkan. Bisa jadi debatnya ramai ya, dan itu pasti akan menarik bagi para jurnalis, bagi para wartawan. Nah, itu jadi bahan berita. Dan kalau misalnya hal itu jadi bahan berita, nah itu sangat menguntungkan bagi calon. Nah, itulah sehingga pertemuan itu menjadi seolah-olah menjadi peristiwa politis, gitu ya. Jadi efeknya luar biasa, gitu ya. Oke, itu tentang kerumunan atau crowd ya. Sekarang ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini sebetulnya mengacu kepada pemikiran dari Habermas, Jürgen Habermas ya, tentang public sphere, ruang publik. Nah, Habermas kan mengatakan bahwa lokus dari ruang publik itu atau public sphere itu kan kafe ya, di mana setiap orang bisa datang ke situ membicarakan apa saja dengan bebas tanpa ada intervensi dari negara, tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan. Jadi kalau orang datang ke kafe minum kopi, ngobrol, membicarakan berbagai hal dari mulai urusan yang remeh-temeh gitu, sampai urusan-urusan yang serius, politik, kenegaraan. Maka biasanya di kafe-kafe itu sering terjadi diskusi-diskusi yang menarik dan seru. Di salon-salon ya, salon, Prancis cafe house Inggris. Ya sebetulnya itu juga ya. Nah, dan itu artinya tempat orang bertukar pikiran. Nah kalau orang bertukar pikiran berarti di situ akan muncul opini, pandangan. Ya. Jadi penelitian Habermas tentang public sphere gitu ya, ya kafe sebagai lokusnya. Nah sekarang sudah ada istilah baru ya, new public sphere. Nah kalau new public sphere ini lebih bebas lagi dan lokusnya adalah media sosial, ya Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Jadi semacam kelanjutan dari public sphere ya. Sekarang jadi ada new public sphere. Nah, mulai abad ke-18 ketika suara rakyat mulai didengarkan sebagai bagian penting dari kebijakan publik. Jadi di Eropa itu abad ke-18 itu sebenarnya merupakan titik tolak atau tonggak dari demokrasi ya, di mana suara rakyat itu sangat didengarkan. Nah, abad ke-18 itu kan ditandai oleh satu peristiwa yang sangat penting di Prancis. Pasti kalian ingat ya, Revolusi Prancis, La Révolution du Français, tahun 1789 atau 1789 kalau orang Prancis bilang ya, 1789. Ada 3 credo yang sangat terkenal, liberté, égalité, et fraternité. Ya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, salah satu tokohnya yang sangat terkenal dari Revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau, atau kadang ditulis J.C. Rousseau ya, Jean-Jacques Rousseau. Nah, itulah awal abad di Eropa di mana suara rakyat itu sangat penting didengarkan.
kebijakan publik. Ya, sebelumnya kan ketika masih zaman kerajaan kan, ya namanya zaman kerajaan kan kekuasaan terkonsentrasi pada raja, ya, sehingga suara-suara rakyat tuh ya tidak didengarkan.